Halo, para calon siswa baru SMP Sabarus 4 Bandar Lampung, kita bertemu. Apa kabarnya semuanya? Sehat? Kita melakukan kegiatan ini masih di tengah-tengah pandemi COVID. Maka kalian harus yang paling pertama adalah jaga kesehatan, siap masker, hand sanitizer, dan kita tetap rajin cuci tangan. Hari ini kita akan mengawali kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk calon siswa baru SMP Sabarus 4 Bandar Lampung, baik kelas 7, 8, dan 9. Semuanya harus ikut karena ini merupakan salah satu persyaratan nanti dalam pelaksanaan pada ujian akhir. Nah, ini adalah pertemuan pertama dan materi pertama. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang profil Santo Fransiskus Xaverius, pelindung sekolah kita, juga tentang visi dan misi yayasan sekolah kita. Harapan kami semuanya dalam keadaan sehat, termasuk orang tua yang ada di rumah dalam pendampingan. Yang penting kita tetap dalam protokol kesehatan. Oke, kita akan memulai kegiatan ini dan kita akan belajar untuk bersama-sama. Yang pertama kita akan melihat profil Santo Fransiskus Xaverius. Pertama, mengapa sekolah kita kok dinamakan dengan sekolah Xaverius? Kita akan melihat dari profil siapa Fransiskus Xaverius itu. Fransiskus Xaverius adalah seorang keturunan bangsawan yang lahir di Navarra, Spanyol pada tanggal 7 April 1506. Kalau diabadkan dalam sejarah kurang lebih pada abad ke-16. Dia lahir dari keluarga bangsawan atau keluarga berjuis. Namanya keluarga bangsawan itu semua kehidupannya pasti tercukupi, dan kalian tahu semua kehidupan pasti sudah tersedia karena dia adalah seorang bangsawan. Namun dalam perjalanannya, Fransiskus Xaverius rela untuk meninggalkan kebangsawanannya, untuk meninggalkan kehidupan yang mudah didapatkan di dunia karena pengaruh dari beberapa temannya. Salah seorang adalah Santo Ignatius dari Loyola. Dari situlah pola pikirnya sudah mulai berubah. Nah, kemudian ia mengubah haluan dari yang biasa hidup di bangsawan. Dia berputar untuk menuntut ilmu supaya bisa merasakan kehidupan bagaimana yang ada di luar sana, di luar istana kebangsawanannya. Dia belajar sekolah di Prancis, kemudian dalam usia yang sangat muda karena kecerdasannya, sekitar umur 19 atau 20 tahun dia sudah selesai. Dan satu yang membuat hatinya selalu bergejolak ketika dibisikkan oleh temannya yang bernama Santo Ignatius dari Loyola itu, yaitu adalah adanya suatu kata-kata yang luar biasa menusuk. Apa gunanya memperoleh dunia namun kehilangan jiwanya? Apa gunanya memperoleh dunia jika kehilangan jiwanya? Artinya apa coba? Kehidupan di dunia itu bukan yang utama dan jiwa, tapi yang paling utama adalah jiwa, ketenangan jiwa. Nah, inilah yang membuat dia bunda, dan dia menjawab panggilan itu untuk melanjutkan sekolahnya dalam sekolah imam atau sekolah calon gembala Injil. Dan dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari situ dan dia melanjutkan sekolahnya, menyelesaikan studinya dalam studi teologi, dan dia berhasil menjadi seorang imam. Kemudian sebenarnya apa yang mau diambil dari teladan Santo Fransiskus Xaverius menjadi santo pelindung sekolah kita? Anak-anak sekalian, barangkali yang kalian semua berangkat dari sekolah Xaverius mungkin oleh guru-guru kalian ketika di SD sudah diajarkan itu. Tapi saya yakin di sekolah ini kan berbineka beragam, bukan hanya dari Xaverius, tapi ada juga dari sekolah-sekolah lain. Inilah kesempatan kita untuk mengenal lebih dekat. Nah, teladan yang ingin disampaikan dan menjadi pelindung sekolah kita adalah bahwa salah satu misi yang memang benar-benar ingin dikembangkan oleh Santo Fransiskus Xaverius, khususnya dalam bidang pendidikan dan dalam bidang penyebaran kabar sukacita, yaitu kabar yang ada dari Injil sendiri, dari firman Tuhan. Pada tahun 1552, Fransiskus Xaverius mulai melakukan perjalanannya setelah ia ditabiskan sebelumnya. Pada tahun itu juga ia mulai mengadakan perjalanan. Pertama-tama tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan pada wilayah-wilayah jajahan Portugis.
Nah, nanti Anda akan belajar IPS, Portugis dengan Spanyol itu letaknya tidak jauh, hanya berbatasan darat sekitar Selat Gibraltar di sana, ada di Eropa bagian selatan ke arah tenggara. Nah, Franciscus Xaverius mulai melakukan pengajarannya dari jajahan-jajahan Portugis, salah satunya yang ada di India. Maka dia berangkat ke Goa. Adik-adik, jangan bayangkan bahwa keberangkatan tahun lalu dengan sekarang itu sangat jauh berbeda. Mungkin kalian dalam masa-masa sekarang pandemi tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Tapi kalau terlepas dari masa pandemi, Anda melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat cukup dekat. Dulu satu-satunya alat transportasi yang digunakan adalah melakukan pelayaran. Maka dia melakukan pelayaran menuju ke India. Tepatnya bisa mendarat di daerah pantai India. Di sana yang namanya Goa. Di sana ini dikatakan suatu perjalanan yang sangat sulit sekali. Sulitnya bukan hanya karena tantangan alam, tapi juga sulitnya karena adanya suatu keyakinan yang memang sulit untuk diterima. Tapi puji syukur, di sana ia bisa berjumpa dengan salah seorang pemuda di Goa yang sangat setia untuk mendampinginya. Nah, disitulah sudah mulai melakukan pengajaran-pengajaran, dan dia sudah mulai bisa membuka mata dunia dari sisi keimanan, dari sisi pendidikan. Akhirnya dia melebar lagi, bukan hanya sampai ke India, lari lagi ke arah timur, menuju ke Malaka. Satu-satunya transportasi yang ada waktu itu adalah Selat Malaka sebagai bandara transito, bandara yang sangat ramai. Di Malaka pun sambutannya sama, tidak ramah, karena masing-masing daerah pada waktu itu sudah mempunyai tradisi, sudah mempunyai keyakinan, mempunyai agama yang tidak. Di sana pun banyak pertentangan, tapi disinilah kerendahan hati, kesabaran, kejujuran, disiplin dari Santo Franciscus Xaverius yang menjadi teladan bagi orang-orang yang memang tergerak hatinya. Nah, dari Malaka kemudian ke arah timur lagi menuju ke daerah Maluku. Maluku waktu itu terkenal sebagai Spice Island atau daerah penghasil rempah-rempah. Di sanalah perang berdagang. Tapi tujuan Franciscus bukan untuk menguasai perdagangan. Tujuannya adalah untuk penyebaran agama. Karena dulu ada, mungkin SD pernah belajar, ada namanya God, Glory, and Gospel. Ya, salah satunya adalah memberikan kabar sukacita. Sampailah di Maluku untuk penyebaran ajaran agama, khususnya agama Katolik. Nah, kalau dulu namanya orang-orang misionaris, kalau agama Kristen satunya adalah. Nah, setelah di Maluku mulailah berkembang kehidupan beragama, khususnya agama Katolik di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, jangan heran andai kata di wilayah Indonesia bagian timur banyak sekali orang-orang yang beragama Katolik, karena wilayah itu adalah sebagai klaster penyebaran agama Katolik. Tidak sampai hanya berhenti di situ, ternyata Franciscus Xaverius dapat tugas baru untuk melanjutkan penyebaran atau pelayanannya ke daerah Cina. Maka mulailah dia berangkat menuju ke Cina, tapi sebelum sampai di sana dia harus singgah dulu di Jepang. Nah, setelah itu baru melanjutkan kembali, karena memang perjalanan waktu itu tidak bisa hanya ditempuh dalam satu kali jalur, harus transit suatu tempat. Nah, sampailah di Cina. Inilah suatu perjalanan Santo Franciscus Xaverius yang paling sulit sekali, karena wilayah Cina adalah wilayah yang sangat tertutup dari semua hal, baik itu dari sisi budaya, perdagangan, dan lain-lain. Kalau memang mereka tidak kenal, tidak akan mudah untuk memasuki daerah situ. Hanya mungkin karena kuasa Tuhan atau mungkin Tuhan berkehendak lain, sebelum melakukan misi yang lebih jauh, sampainya di sana beliau menderita sakit, dan hanya dalam jangka waktu 2 minggu Santo Franciscus Xaverius akhirnya kembali ke pangkuan Tuhan atau meninggal pada tanggal 3 Desember 1552. Oleh karena itu perlu kalian ketahui bahwa peringatan Santo Pelindung Xaverius itu adalah diambil dari meninggalnya Santo Franciscus Xaverius tanggal 3 Desember. Oleh karena itu, setiap tanggal 3 Desember oleh sekolah-sekolah Xaverius diperingati sebagai Hari Pelindung Sekolah, yaitu Santo Franciscus Xaverius. Satu hal yang menarik dari Santo Franciscus Xaverius sehingga dijadikan sebagai pelindung sekolah adalah beliau sebagai misionaris, petugas yang rela dengan segala kerendahan hatinya untuk merintis pengetahuan kepada semua orang, baik itu berupa pengetahuan agama. Oleh karena itu dia dijuluki sebagai misionaris perintis agama salib. Dan kalian semua jangan heran kalau melihat Santo Franciscus Xaverius itu yang memegang salibnya. Nah, inilah kurang lebih mengapa
Santo Fransiskus Xaverius dijadikan sebagai nama pelindung sekolah kita, Sekolah Xaverius, dan diperingati setiap tanggal 3 Desember. Baik, mudah-mudahan kalian semua masih siap ya. Dan materi yang kedua adalah visi dan misi Yayasan dan Sekolah Xaverius. Pernah mendengar kata visi? Visi dan misi seperti pinang bila dua, bagaikan kepingan uang yang bermata dua. Visi itu adalah cita-cita. Visi adalah tujuan masa depan. Kalian semua saya yakin punya cita-cita dan punya masa depan. Dan saya yakin semua Dewan Guru pun yakin bahwa kalian melangkahkan kaki menuju ke SMP Xaverius 4 Bandar Lampung bukan karena suatu kecelakaan, bukan karena sesuatu yang lain, tapi kalian membawa sekeranjang visi, cita-cita. Sekolah Xaverius bukan satu-satunya yang bisa menjadikan cita-cita kalian tercapai, bukan, tapi adalah salah satu yang terbaik mungkin untuk mengantarkan kalian semua menuju cita-citanya. Sedangkan misi adalah tahapan atau proses yang dilalui. Maka ketika kalian datang ke SMP Xaverius membawa cita-cita, maka di sini ada proses belajar, baik dari sisi intelektualnya, dari sisi emosionalnya, maupun dari sisi keterampilan. Semua Dewan Guru sifatnya hanya membantu saja. Nah, itulah yang disebut dengan visi, cita-cita kalian untuk mencapai tujuan ke depan, dan misinya adalah proses yang terjadi. Mudah-mudahan 3 tahun Anda berproses di sini, dewasa dalam berpikir, bertindak, bertingkah laku menuju yang lebih baik lagi. Kemudian, apa visi dari Yayasan Xaverius? Visinya terangkum dalam HK3P, ya, HK3P. Hanya itu adalah humanis, hanya kecerdasan, kejujuran, kedisiplinan, dan pelayanan. Kalau di sekolah kita nanti kalian bisa baca dari sana. Humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan pelayanan. Baik, kita lihat coba yang dimaksud dengan humanis itu seperti apa. Dari kata Jung. Ada yang tahu di antara kalian humanis? Ya. Yang dikatakan humanis itu sebenarnya adalah kita harus mampu menghargai martabat manusia. Kalau dalam ajaran gereja, manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah, citra Tuhan. Maka harkatnya sangat tinggi sekali. Nah, salah satu bentuk dari humanis adalah kita menghargai harkat martabat manusia. Salah satunya kita harus bisa menghormati, menghargai orang lain. Caranya bagaimana? Budaya yang ada di Sekolah Xaverius antaranya adalah senyum, salam, sapa setiap hari. Artinya memanusiakan manusia. Manusia dihargai sebagai kodratnya, sebagai ciptaan yang paling tinggi. Dan satu lagi yang bertentangan dengan humanis, contohnya adalah ketika kalian membuli, mengolok-olok teman, itu sama sekali tidak humanis. Maka pesan kami semua, tolong humanis letakkan pada posisi yang pertama, bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Hargailah manusia sesuai dengan martabatnya. Contoh yang lain pasti nanti akan kalian temui dalam pergaulan di sekolah maupun dalam pergaulan di rumah. Ini PR buat kalian. Nanti berilah contoh-contoh sikap humanis. Salah satunya tadi memberikan senyum, salam, sapa, berlaku sopan kepada sesama, baik yang lebih muda, lebih tua. Itu adalah salah satu wujud dari humanis. Yang kedua adalah kecerdasan. Orang mengatakan cerdas hanya di otak, padahal bukan. Ada juga kecerdasan emosional, ya, kecerdasan intelektual, kecerdasan dari spiritual, dan sebagainya. Nah, intinya nanti kalian semua adalah belajar di sekolah ini. Maka ada namanya salah satu visi kecerdasan. Semuanya lengkap. Bukan hanya dari sisi intelektual, tapi bagaimana emosional Anda. Ya, tertib untuk menjaga emosinya, tertib untuk spiritualnya. Nah, itu namanya kecerdasan. Salah satu bentuk contoh yang ada adalah misalnya orang cerdas itu adalah yang kritis. Kritis dalam arti berani bertanya. Dan kalian semua harus ingat, orang bertanya bukan berarti orang yang tidak pandai, orang yang bodoh, bukan, tapi orang yang ingin maju dan selalu ingin maju.
Bertanyalah supaya kalian lebih maju. Jangan takut dan bertanya kepada siapa saja. Jangan hanya melihat orangnya, tapi sumber itu bisa diperoleh dari mana saja. Silakan nanti PR lagi untuk kalian, kembangkan contoh kecerdasan apa. Selain Anda bisa mengikuti pelajaran dengan baik, selain Anda kritis untuk bertanya, masih banyak kecerdasan yang bisa dijabarkan. Yang ketiga, jujur. Saya sering mengatakan kepada anak-anak yang ada di SMP Sabrius, dan ini menjadi ikon. Ikon kita sebenarnya ada dua yang paling menonjol. Satu disiplin, yang kedua adalah jujur. Jujur maksudnya adalah yang paling gampang adalah apa yang dikatakan itu sesuai dengan hati nuraninya. Berani terbuka untuk kebenaran, ya, berdasarkan hati nurani yang paling lembut. Maka kejujuran yang paling utama. Jujur terhadap guru, jujur terhadap teman, jujur terhadap orang tua, terlebih jujur terhadap Tuhan. Kalau itu memang benar menurut hati nuranimu dan benar dalam hal umum, perjuangkan nilai-nilai kebenaran itu. Jangan mencontek, jangan mengambil hak orang lain, ya. Jangan berbohong, jangan menyebarkan berita hoax. Salah satu kejujuran. Nah, nanti Anda akan belajar lebih banyak lagi di sekolah ini. Dan yang keempat, disiplin. Ini pun ikon yang ada di sekolah kita. Saya banyak teman yang ada di luar sana, baik teman guru ataupun murid-murid yang sudah berprofesi lain, ya, sebagai dokter, polisi dan sebagainya. Ketika saya tanya, apa sih yang membedakan sekolah Sabrius dengan sekolah-sekolah yang lain? Mereka sendiri yang mengatakan kejujurannya. Selain kejujuran adalah kedisiplinan. Disiplin. Yang paling mudah adalah tepat waktu. Nah, sekolah kita nanti masuk jam 7, sebelum jam 7 kita harus masuk. Bukan hanya tepat waktu, tapi tepat tugas, tepat janji dan sebagainya. Dalam masa pandemi, mungkin nanti akan belajar secara daring, virtual. Tentu saja guru-guru nanti akan belajar bersama dengan kalian dengan memberikan tugas, mungkin dengan menggunakan sistem daring yang ada. Maka di situ kedisiplinan untuk mengumpulkan tugas akan diukur di situ. Nah, salah satunya tercermin dari perilaku kita semua nanti. Disiplin, termasuk nanti andai kata memang pandemi ini berlalu, kita juga harus siapin waktu untuk tepat menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan yang ada. Dan yang terakhir adalah melayani. Menjadi pelayan bukan seperti tuan. Pelayan itu harus rendah hati, humble katanya. Harus rendah hati, mau memberi kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas. Jangan kita seperti tuan yang hanya ingin dilayani, tetapi bukalah hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada semuanya. Lalu bagaimana penerapannya ketika di sekolah? Banyak hal, ya, yang bisa kita kerjakan. Ketika ada teman kita yang kesusahan, apa salahnya kita memberikan yang bisa kita berikan? Contoh yang sepele saja, ada teman kita sakit, kita sampaikan kepada petugas UKS, atau mungkin ada tugas-tugas guru yang banyak di kelas, mungkin ketika membawa buku segala macam. Kalau kita bisa menjadi pelayan yang baik, apa salahnya kita berikan bantuan kepada mereka, termasuk di rumah. Bukan berarti kita anak tunggal, mungkin anak yang paling besar atau mungkin anak yang paling kecil, semuanya minta dilayani. Itu bukan cerminan dari sisi melayani. Tapi melayani yang paling penting adalah kita harus tulus dan ikhlas untuk memberikan semuanya kepada orang lain. Dan ini adalah salah satu visi dari Yayasan Sabrius. Kalau sekolah kita pun punya visi tidak beda jauh, yaitu humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Nah, salah satu visi sekolah kita adalah untuk memanusiakan manusia muda dalam sisi yang empat tadi, ya, kejujuran, kecerdasan, disiplin, dan sebagainya. Manusia muda yang dimaksud adalah manusia-manusia seusia kalian. Kalian masih butuh berkembang, kalian butuh belajar. Belajar artinya adalah perubahan tingkah laku secara saja, baik dari cara berpikir, cara bertindak, cara bersikap, sehingga Anda mempunyai karakter yang baik. PR saya, dari visi yang tadi, humanis, kecerdasan, jujur, disiplin, dan melayani, silahkan nanti minimal dari situ ada contoh dua-dua baik di sekolah maupun di rumah, kembangkan sendiri. Oke, salam sehat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi 19 cepat berlalu dan kita tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Sampai ketemu.